Selamat malam adik-adikku. Apa kabarnya? Katina berharap kita semua masih tetap sehat, kuat, dan tentunya kita masih dalam pemeliharaan Tuhan kan? Oke, sebelum kita mau tidur, kita mau lagi membaca Alkitab. Siapin Alkitabnya ya, yang sudah bisa baca. Yang belum bisa baca, ajak mami papinya. Ajarin dong, mau buka Alkitab. Oke, yuk kita mau berdoa dulu ya sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami merasakan Tuhan begitu baik bagi kami. Kami sudah diberikan tubuh yang sehat, papa mama kami sudah bekerja, kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami mau tidur, kami mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita buka firman Tuhan masih tetap sama. Di kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Lagi ya, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Yuk yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama ya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, adik-adik semua, minggu yang lalu sudah dengarkan cerita Katina mengenai percaya kepada janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan kepada Bapak Abraham? Ayo, coba ingat lagi. Apa ya janji Tuhan kepada Bapak Abraham? Ya, kamu benar. Iya, kamu benar sekali. Ternyata janji Tuhan itu Tuhan akan memberikan keturunan kepada Bapak Abraham, yakni Ishak. Namun setelah beberapa tahun, Tuhan melihat, Tuhan ingin menguji Bapak Abraham. Caranya gimana ya? Ternyata Tuhan mau supaya Bapak Abraham memberikan anaknya satu-satunya. Siapa namanya? Iya, Ishak. Sebagai apa? Sebagai korban bakaran. Kalau kalian lihat gambar ini, ya, Ishak pun taat kepada bapaknya. Untuk apa? Pergi ke tanah Moria. Lihat, Ishak, apa yang dia bawa ya? Iya, benar sekali. Ternyata yang ada di atas pundaknya itu kayu. Kayu yang nanti dia akan tidur di atasnya dan akan dibakar. Nih, Ishak tidak bersungut loh. Dia tidak tahu loh
kalau dia sebagai korban bakaran itu. Nah, lihat apa yang akan terjadi. Wah, lihatlah ketika kayu bakar itu Bapak Abraham dan Ishak, mereka menyusunnya dengan rapi sekali. Tapi Ishak bertanya, "Bapak, mana dombanya yang mau kita persembahkan kepada Allah?" Terus Bapak Abraham bilang, "Tuhan yang akan menyediakan." Terus apa yang terjadi? Lihat, lihat. Tuh, sudah ada mezbah untuk korban bakaran. Itu, lihat. Dan apa yang terjadi? Ishak diangkat dan diletakkan di atas mezbah itu. Dan ketika itu, Katina takut untuk melihatnya. Ternyata Bapak Abraham keluarkan pisau. Dan apa yang terjadi ketika Bapak Abraham mau mempersembahkan Ishak itu sebagai korban bakaran, tiba-tiba Bapak Abraham mendengar. Dengar nggak apa yang dikatakan Tuhan? Ternyata Tuhan bilang kepada Bapak Abraham, "Abraham, kamu tidak boleh membunuh anak kamu itu. Sekarang aku tahu bahwa kamu itu sungguh-sungguh mengasihi aku." Itu ujian yang paling berat bagi Abraham. Karena dia hanya memiliki satu anak, tapi Tuhan mau supaya Abraham itu mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Adik-adik, dari kisah ini, kita sudah 2 minggu kita cerita terus tentang Abraham. Katina senang sekali tentang tokoh Abraham ini. Hari ini Tuhan menguji ketaatan Bapak Abraham. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Bapak Abraham ini? Kita dapatkan tentang ketaatan. Nanti kamu juga ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan, setiap hari ini, besok, dan seterusnya, kita pun akan diuji ketaatannya. Contohnya apa ya? Contohnya, ketika kamu mau tidur, kamu udah ngantuk sekali. Tapi mami, papi, guru-guru sekolah minggu selalu mengingatkan kamu, sebelum kamu tidur jangan lupa baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Tapi aku ngantuk sekali, aku gak mau. Nah, itulah diuji ketaatan kamu kepada Tuhan. Kalau kamu taat kepada Tuhan, apa yang kamu lakukan? Ya, benar. Kamu sebelum tidur, kamu baca firman Tuhan. Hari ini apa ya yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Dan setelah kamu membaca firman Tuhan, kamu berdoa, bersyukur. Karena Tuhan sudah menjaga kamu dari pagi sampai malam hari. Masih banyak lagi yang harus kita belajar tentang taat.
lakukanlah setiap saat dalam hidup kita. Oke? Selamat belajar untuk taat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami kembali lagi diingatkan oleh Tuhan untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang taat. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami belum bisa untuk taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukannya, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati kedua orang tua kami. Sekarang kami mau tidur. Tuhan Yesus berkati kami dengan istirahat yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat tidur, Tuhan Yesus memberkati.